satu pesan yang selalu saya ingat, kita bukan bicarain masalahnya, bukan bicarain problemnya, tapi membicarakan tentang solusi ke depannya harus gimana. Kalau cari cuan, ini ngomong-ngomongan dia ya, kalau cari cuan, kenapa kita nggak dari dulu kafir sih, men? Dari zaman saya masih kafir sampai saya udah jadi mualaf pun, ikhlas itu yang memberi. Tetapi dia punya pendapat berbeda, ikhlas itu menerima, men, bukan memberi aja. Beliau itu teman berantemnya saya gitu. Tapi berantemnya itu bukan berantem karena dunia gitu. Tapi bagaimana cara finishing kami dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita bermohon kepada Allah untuk senantiasa dilimpah ruahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, Indonesia Ngaji Online ya. Ini edisi spesial ya, Masya Allah, di tempat yang nggak biasa ya, di studio ya, Masya Allah. Kita juga sekarang sebenarnya kita sedang berada di satu kafe ya, satu kafe di Bogor ya, di kota Bogor tepatnya, namanya Coger Kujang ya, Coger Kujang Bogor. Dan Masya Allah di sini memang kita nanti akan berbincang-bincang ya bersama Ko Wendy yang ada di sebelah saya mengenai banyak ya macam-macam. Kita bicara tentang ya kafe ini, kemudian juga ya bincang-bincang banyak lah sama Ko Wendy. Kita akan cari ilmu ya, cari inspirasi, cari motivasi ya bersama Ko Wendy insyaallah. Dan sahabat pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada ya, terus dukung channel dakwah kami ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam berdakwah ya, karena tujuan saya kesini adalah juga untuk meluaskan dakwah Wakaf TV ya, karena dakwah kita itu harus bareng-bareng ya, hijrah bareng-bareng, dakwah bareng-bareng, semuanya harus bareng-bareng ya, karena Muslim adalah satu kesatuan yang sama ya, seperti satu tubuh. Insyaallah kita akan berbincang dengan Ko Wendy ya, Ko Wendy Lofu ya. Ya. Kita langsung ke Ko Wendy. Oh, sehat lah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini tadi saya tuh di perjalanan tuh kayak nggak sabar. Kayaknya gue udah lama pengen kesini, kayak serasa udah lama pengen kesini, cuman kemana gitu. Ternyata Allah tuh ngasih ngasih jalannya tuh kesini. Kayak kemarin itu saya beberapa hari tuh sempat mikir pengen ketemu sama, kan saya sering nonton Ko Wendy, Ko Steven gitu kan, teman-teman mualaf lainnya gitu. Kalau saya begini kok, kalau saya pribadi kayak Ko Wendy ini, saya udah nggak anggap Ko Wendy mualaf tapi saudara. Alhamdulillah, tambah saudara saya. Karena gini, yang mualaf itu kan cuma transisinya aja. Iya, benar. Ya, transisi dari yang tadinya kafir, katakanlah begitu, jadi Islam. Ya. Sekarang kita saudara nih kok. Alhamdulillah. Oh, sekarang sibuk apa nih kok? Sibuk menjalankan amanah dari Ko Steven sebenarnya. Masih sibuk seputar itu. Tapi intinya semua amanah beliau itu adalah dakwah. Masya Allah. Jadi apapun amanah dari beliau, insya Allah hampir 70% itu adalah dakwah untuk saya. Contohnya gimana nih? Contoh, menitipkan mualaf. Ya, sekarang kan setelah almarhum meninggal, ya memang kita udah ada pos ya, regional masing-masing. Tapi masih ada beberapa yang ditangani langsung sama Ko Steven. Fulana dan si Fulan inilah. Memang Ko Steven itu meminta langsung ke saya, Wen, tolong ini ya, jagain. Nah, ini yang harus tetap saya jaga, yang tetap harus saya bantu. Nah, alhamdulillah, karena bisa membantu sesama mualaf itu saya sangat senang. Tapi ya tentunya dengan kapasitasnya saya. Emang kalau boleh tahu, Ko Steven itu selain menitipkan mualaf nih, ya kan, saudara-saudara kita, ada lagi? Banyak. Apa itu? Kalau mau diceritain itu sebulan nggak cukup gitu. Nggak cukup, ya? Iya. Contoh masjid di Madura, di tempat kelahiran istri saya, di situ ada satu masjid yang didesain sama beliau.
Ada masjid-masjid yang sudah didesain sama beliau, qadarullah belum sempat direalisasikan. Intinya hampir 90% kehidupan dia itu untuk berdakwah. Tidur itu mungkin 4 atau 5 jam doang. Dan itu pasti setelah subuh. Karena dari pagi, start dari jam 10 atau jam 9, dia itu terjun ke lapangan. Minimal di proyek yang udah pernah komunikasi dengan beliau pasti tahu. Sering dikirimin, aku lagi di proyek ini nih. Aku lagi di proyek masjid nih, di proyek kafe nih. Kafenya beliau, Coger. Oh, saya lagi ngebantuin mualaf nih. Nge-rescue mualaf. Nah, itu kebiasaan beliau itu memang bisa sampai jam 2 subuh. Masya Allah. Itu masih komunikasi tuh? Masih komunikasi. Ya karena saya tahu sendiri ya, komunikasi dengan beliau itu waktu tenangnya itu di saat subuh. Mendekati azan subuh, itu waktu timing yang enak lah buat ngobrolin masalah mualaf, masalah organisasi. Kadang-kadang dia bukan kepoan ya. Sampai masalah pribadi aku pun kadang-kadang untuk hal yang bisa saya ceritakan, minta pendapat beliau, ya beliau akan memberikan pendapat, memberikan solusi untuk saya. Satu pesan yang selalu saya ingat, kita bukan bicarain masalahnya, bukan bicarain problemnya, tapi membicarakan tentang solusi ke depannya harus gimana. Kayak contoh mualaf. Kita ngomongin mualaf. Mualaf ini disiksa oleh oknum. Kadang-kadang aku tuh masih berkutat di masalah oknumnya ini gimana gitu. Ya. Kalau dia enggak. Oh, Masya Allah, mulia sekali. Ini mualaf harus gimana? Kedepannya itu harus gimana? Ilmu agamanya harus gimana? Itu yang dia pikirkan. Nah itu pandangannya itu selalu 2-3 langkah ke depannya saya gitu. Berarti almarhum itu nggak berkutat atau fokus pada masalah. No, sama sekali selama ini dari sekian ribu case yang pernah saya dengar atau lihat langsung ataupun berkontribusi langsung ke sana, yang dia cari itu selalu solusinya. Contoh nih kok, solusi-solusi apa yang sudah sampai saat ini ya, sudah beliau itu realisasikan gitu. Oke. Contoh solusi buat warga Bogor deh. Oke. Menarik nih kayaknya nih. Ya, dia membangun kafe itu sebenarnya kalau mau, itu ada puluhan orang menawarkan diri. Oke. Tapi dia sama sekali tidak tertarik. Ya kalau buat aku, ya namanya orang suku Tionghoa ya, jiwa untuk mencari cuannya itu masih tinggi. Lu kenapa tolak sih gitu? Investasinya ini lumayan loh. Dia punya uang sekian M untuk membangun ini. Enggak. Kalau cari cuan, ini omongan dia ya. Kalau cari cuan, kenapa kita nggak dari dulu kafir sih, men? Iya sih, aku bilang. Ini waktu kita berdakwah, bisnis usahakan. Nih kita kan muslim nih sekarang. Bagaimana kita memberikan contoh minimal dari diri kita sendiri dulu untuk membangun bisnis yang islami. Kadang-kadang tuh di luar nalar. Contoh kopi seikhlasnya. Saya pernah dengar tuh. Ya, bahkan ada yang sempat salah paham kan, nggak boleh karena harus tetapkan harga. Kalau enggak, kita muslim juga boleh cari con sebesar-besarnya. Dia ini udah kaya raya. Rezeki alhamdulillah udah cukup dan berlebih. Jadi buat dia uang itu nggak ada apa-apa. Bukan sebuah hal yang spesial buat dia. Nah, bagaimana cara dia melatih aku, salah satu karyawannya, aku nggak mau ngomongin orang lain ya, ke saya aja deh. Bagaimana cara menyikapi ikhlas ini? Selama ini kan yang aku tahu, dari zaman saya masih kafir sampai saya udah jadi mualaf pun, ikhlas itu yang memberi. Tetapi dia punya pendapat berbeda. Ikhlas itu menerima, men, bukan memberi aja. Nah, ini untuk melatih barista-baristanya Coger yang sudah dilatih bertahun-tahun ya dengan mabuk kopi segala macam untuk mendapatkan kopi yang nikmat, yang profesional ini, maaf. Ya mereka ini harus dilatih ikhlas. Ya mereka belajar itu mahal loh gitu. Iya kan?
dari prosesnya ini nggak ada nilai uangnya gitu. Tapi ya mereka harus dilatih ikhlas gitu. Dan alhamdulillah semua barista yang di sini itu ya sambil berproses untuk belajar ikhlas. Termasuk ikhlas untuk kepergian beliau. Termasuk saya yang belum bisa move on gitu. Kok kalau boleh tahu nih kok, berbicara tentang almarhum ya, karena gini, saya itu pribadi memang mengenal sosok beliau itu ya cuman ya di YouTube, di media sosial aja. Nah ini saya sekarang langsung sama Ko Wendy yang memang dari 2018 tadi ya? Iya, 2018. Itu selalu intens dengan Ko? Intens lewat WhatsApp. Waktu di awal-awal mah Instagram sama WhatsApp. WhatsApp jarang. Aku lebih gimana ya? Karena saya baru kenal waktu itu. Ya kalau nanya soal Islam ya saya lewat DM. Tapi akhirnya beliau marah. Saya nggak selamanya loh buka DM katanya. Udah WhatsApp aja. Kamu ini mualaf kan? Udah belajarnya kalau cari guru untuk bertanya hal-hal yang simpel biar saya yang jawab. Ya karena jujur ya. Dari pengalaman saya di Mualaf Center ya banyak loh, bukan tidak menghargai dan bukan untuk ini ya menyombongkan diri atau apapun itu, belum tentu seorang ustadz bisa menjelaskan pertanyaan dari calon mualaf. Betul, setuju saya. Setuju ya, karena ngalamin gitu ya minimal ya. Karena pertanyaan dari mualaf-mualaf ini dari agama sebelumnya. Nah, bagaimana orang yang belajarnya tentang Islam bisa menjelaskan tentang agama mereka sebelumnya? Alhamdulillah. Karena basic saya dari agama lain, jadi ya intinya saya tidak akan memberikan jawaban apapun kalau si calon mualaf ini tidak bertanya. Dan saya selalu menyampaikan di awal, ini saya akan nyebrang loh. Karena kamu bertanya, jika ada kalimat saya yang menyakitkan, saya mohon dimaafkan. Karena memang kebenaran itu pahit. Ya banyak kebenaran itu pahit. Ya begitulah. Betul. Saya itu mungkin agak sedikit mengenang beliau ya, karena kan beliau itu memang kalau buat saya itu inspiratif banget, memotivasi kita juga kan. Iya. Nah, terakhir itu saya baca beberapa postingan ya. Itu saya agak sedikit kurang memperhatikan Ustadz Abdul Somad itu sempat posting kan mengenai kepergian beliau itu kan. Iya. Nah, kemudian ya ngomongnya pemulung amal, tapi ternyata perampok amal. Ya kan? Ini kan berbohong yang baik gitu kan. Iya. Terus kemudian sempat juga kemarin itu saya dapat informasi bahwa itu kan karena hijrah Fest Surabaya itu kan selesai ya, itu kan sempat katanya semua tenannya itu ya udah nggak usah sedih, kita borong gitu kan kayak gitu. Ya, gitu kan. untuk makanan Gitu kan kita borong makanannya. Nah, terus kemudian sebenarnya nih menurut Ko Wendy yang memang sudah kenal dari 2018, seperti apa sih Ko Steven itu di mata Ko Wendy? spesial. Bisa lebih rinci spesial karena seperti apa gitu? Gimana ya? Astagfirullahaladzim. Beliau itu teman berantemnya saya gitu. Tapi berantemnya itu bukan berantem karena dunia gitu. Tapi bagaimana cara finishing kami dalam berdakwah. Contoh, dia memborong makanan itu. Iya, kalau secara logika kita, lu buat apa sih kayak gitu? Iya, betul. Ya. Tapi beliau punya pandangan lain. Dengan cara saya memborong makanan mereka, ini contoh ya, dengan cara saya memborong makanan mereka, minimal mereka nggak rugi. Makanan ini bisa saya sedekahkan ke orang lain. Saya dapat lagi amal. Orang kenyang, orang senang, dan minimal saya dengan cara makan bareng dengan orang ini melalui yang saya borong ini bisa komunikasi, mendapatkan ilmu baru dari orang yang baru kita ketemu. Karena setiap kita manusia ini dalam proses belajar terus menerus kan. Ya dari orang baru itu siapa tahu ada hal simple, ternyata ini ilmu nih gitu, ini daging nih gitu. Nah kita harus belajar dari situ. Itu yang selalu diajarkan kepada saya. Ini contoh deh, di Bogor ini waktu kami bareng, ada kejadian beliau tiba-tiba lagi duduk bareng, ya ketawa-ketawa bareng lah, cekak-cekik bareng, rame-rame di situ dengan orang-orang coger tentunya.
untuk inilah evaluasi di sini harus bagaimana segala macam waktu itu. Tiba-tiba ada ojol datang, bawa makanan itu sampai bawa temennya untuk bawa makanan ini. Paham ya? Di salah satu toko yang aku nggak bisa sebut tokonya, itu semua kayaknya semuanya deh satu toko deh. Karena aku cek lagi ke toko itu udah tutup. Ternyata dia udah 2 hari ngeriset toko itu. Toko itu sepi. Tanpa harus orang toko ini tahu. Dan sampai sekarang alhamdulillah toko ini nggak tahu gitu. Itu dia borong makanan dan suruh kalian makan ini aja. Nggak usah jajan di luar, makan ini aja. Jadi itu satu kontrakan di tempat kami itu ramai sama makanan gitu. Besok tuh begitu lagi. Besok tuh begitu lagi. Sampai aku bilang, kalau mubazir, tenang aja, nggak habis kasih orang. Dan dia itu jarang sekali. Coba kita lihat ya di video-video yang mungkin bisa ditonton oleh orang umum. Coba amatin deh, bajunya itu doang. Iya. Kenapa itu, Pak? Ya karena dia nggak mempedulikan diri dia sendiri, yang dia pedulikan orang lain. Boleh tanya ke karyawannya deh. Itu dia bisa memborong salah satu toko baju untuk anak-anak yang dia kenal ataupun orang yang nggak dia kenal. Contoh hal spesifik deh. Kami berdua dari sini waktu masih pembangunan. Men yuk makan nasi Padang. Wah asik nih ditraktir gitu kan. Aku bisa makan enak lah minimal gitu. Jalan nih naik motornya saya. Jalan sampai di tengah jalan dia nunjuk ke ujung jalan, Ben, tuh orang insya Allah pasti butuh bantuan kita. Tahu ya? Ya akhirnya samperin lah. Di situ memang sedikit ada emosional ya aku, karena di situ aku menggunakan logika saya. Kita turun, kita komunikasi kurang lebih 3 menit. Karena dia orang riset, dia bisa paham arah tujuan orangnya. Jadi dia tanya, Bapak butuh apa? Dan Bapak ini kenal dengan beliau yang seperti itu. Dia cuma ngomong, saya cuma butuh 100.000 untuk makan istri dan anak saya serta beli susu. Logikanya, dia bilang 100, kita kasih 100. Maksimal kasihlah 200 atau 500. Ini sama isi-isi dompetnya, dikeluarin dompet, isinya yang baru ditarik uang segini nih. Bapak pulang, Bapak cari kerja, yang penting di dapur itu ngebul, aman aja. Bapak sambil cari kerja aja. Udah tenang Pak, minimal sebulan udah tenang ya. Gitu. Nah, kenapa saya bilang saya agak emosional? Lu udah janji loh mau traktir aku makan. Jadi jadi setelah orang itu pulang dengan senyum, dengan bahagia, di situ ada saya yang menderita nih. Enggak begitu. Jadi saya tanya ke dia, bro, piye gitu? Ini kita mau makan nggak jadi nih? Ya udah lu traktir gue lah, minimal warteg kek katanya. Ya intinya ke warteg, dan saya yang traktir beliau. Tapi di situ kalau saya tangkap memang bagus tuh pelajarannya tuh. Iya. Gimana ya? Bukan cuma satu orang yang terselamatkan, bukan perut saya sendiri yang terselamatkan di situ. Kasarnya nih, mengorbankan satu perut yang insya Allah bisa cari makan sendiri untuk orang-orang yang memang sudah terdesak dan memang dia berharapnya dari Allah gitu loh. Dia nggak minta-minta di jalan, cuma kosifan aja ngelihat orang itu dan langsung menyambangi orang itu. Dan orang itu sempat menolak gitu loh. Tapi ya Coach Steven dengan caranya lah, biar orang itu mau uang dari Coach Steven. Nah itu yang belum mungkin levelnya masih di atas aku gitu. Aku masih tetap mencoba dengan keadaan yang ada. Saya masih mencoba belajar bagaimana cara mencontoh beliau meskipun saya sangat ragu, tapi mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah bisa. Saya sangat ragu untuk bisa seperti beliau 100%. Karena kami sudah setuju, teman-teman dekatnya beliau, mau 100 orang Wendy pun gantiin dia.
itu nggak akan sanggup. Ya, karena di tidurnya pun mungkin sambil berpikir. Ada case di mana ada masalah mualaf. Kayaknya begitu kok. Iya. Kayaknya begitu kok. Saya curiganya gitu. Iya. Karena ini ada case mualaf. Udah tengah malam, kita ngobrol panjang lebar, nggak ada solusi di situ. Dia tidur. Kami masih sibuk ngobrol masalah inilah biasa tentang mualaf, tentang yayasan kami dengan teman-teman lain. Dia bangun, mata masih merah, men kayaknya mualaf ini begini aja deh. Jadi kayaknya sambil tidur itu otak masih jalan gitu. Nah itu yang susah untuk kami teladanin. Ya fotokopi dari cara dia ini agak susah. Karena kadang-kadang di luar nalar apa yang dia sampaikan gitu. Contoh, Wen lu ke Bogor aja ya? Berat dong buat saya yang tinggal di Jakarta harus bolak-balik ke Bogor. Ribet lah istilahnya. Oh saya pulang pergi harus 1 jaman lebih, hampir 2 jam, 4 jam saya di jalan. Iya betul. Iya dong. Jagorawi lu. Sama jetnya kan. Iya. Saya udah mikir ke sono, aduh ini gimana ya. Tapi beliau sekali aku sampai, Wen lu begini. Oh iya, make sense ya. Kayaknya cocok deh gitu. Jadi dia memang tahu niat aku ini buat berdakwah gitu. Dan alhamdulillah istri salah satu orang yang selalu mendukung mana langkah kaki aku di situ. Dia selalu ingatkan, udah dakwah belum hari ini? Oh, gitu. Masya Allah. Beruntung banget kalau ini punya istri. Alhamdulillah. Karena gini kok, nggak banyak tuh orang yang katakanlah dia itu muslim dari kecil, ya kan? Yang bisa makomnya, kalau kita bahasanya makom ya, makom seperti Ko Steven gitu kan. Terus kemudian punya istri seperti Ko Wendy gitu. Udah awal belum kamu? Orang pulang-pulang kan suami kan, mana duitnya? Oh iya. Ya istri aku tetap begitu. Berarti gini kok. Nah, sebelum apa namanya? Sebelum almarhum itu meninggalkan kita itu. Ini pasti Ko Wendy kan yang memang salah satu yang dekat sama beliau. Iya. Walaupun banyak yang dekat sama beliau, cuman Ko Wendy memang alhamdulillah ya kalau yang saya lihat itu memang ya dekat, karena ketika apa namanya, kalau saya lihat scene di YouTube-nya itu ya Ko Wendy itu selalu nggak bisa apa sih namanya, nggak bisa nahan derai air mata gitu kalau misalkan sama beliau itu. Nah gini kok, ada nggak sih pesan yang memang bisa dijadikan pelajaran buat kita yang pernah disampaikan beliau ke host? Mungkin kan gini, karena kan itu kan nggak diekspos media manapun gitu. Iya. Ada nggak sih pesan yang memang bagus buat kita nih, untuk motivasi buat dari beliau sebelum beliau meninggalkan kita? Oke. Aku ngambil satu deh ya. Mungkin ini nggak seberapa, tapi sampai sekarang selalu aku ingat. Dan ini teguran yang cukup keras buat aku. Ada di suatu masa, ya boleh dibilang aku jumawa. Aku merasa yang paling Islam sendiri. Oke. Saya merasa aku ini orang yang udah diselamatkan sama Allah. Beliau melihat aku kok kayak tenang-tenang aja ketika bareng sama beliau. Terus kayak menyepelekan orang yang masih kafir. Maaf ya, aku tidak suka nyebut non-muslim. Ya, Nah, baik. karena kafir itu sendiri artinya kan orang yang masih tertutup hatinya. Di situ aku ditegur sama beliau. Dan beliau itu menunggu ketika aku sudah sendirian. Dia samperin aku, dia ngomong, "Lu sombong amat sih." Ketika selesai diskusi dengan calon mualaf itu. Kenapa kok? Enggak dong. Emang seberapa kuat sih keislaman kamu? Sudah seyakin apa kamu sama Islam? Ya yakin 100% aku bilang. Enggak mungkin murtad. Siapa bilang? Kun fayakun lu murtad loh. Betul. Jangan merasa dirimu aman, men. Paku yang lurus itu akan dipaku terus. Dipaluin terus. Ada suatu waktu paku itu akan bengkok. Hati-hati kalau jangan sampai kamu adalah paku yang bengkok itu. Kamu bukan saudara aku ketika kamu mulai bengkok. Dalam itu.
Aku pulang itu merenung, salah aku di mana gitu. Di situ masih belum sadar gitu. Ternyata setelah dipikir-pikir, oh iya aku jumawa. Aku udah ngerasa diriku ini aman. Karena aku teringat ada seorang di Arab Saudi, ada salah satu ulama yang sampai diberikan gelar oleh ulama lain. Ternyata di akhir hayat hidupnya beliau murtad. Iya. Yang dari bukunya dia bisa masuk surga itulah. Sampai ada pujian seperti itu. Nah, pujian berlebih ini ternyata bisa menyebabkan kemurkaan Allah juga gitu. Seyakin apa sih buku itu bisa bikin orang masuk Islam? Nah, begitu juga dengan aku sekarang. Seberapa yakin aku dengan mulut saya berusaha berdakwah ataupun memotivasi orang lain, seberapa yakin mulut aku ini akan membawa aku ke surga. Sejatinya Allah banyak menjaga aib saya gitu. Sampai detik ini aib saya masih dijaga Allah. Nah itu akhirnya aku sadar, oh iya aku salah. Aku boleh bangga dengan keislaman aku. Tapi sejatinya Allah yang menentukan. Dalam itu, Iya, itu sampai sebulan itu aku evaluasi diri. lama juga ya, sebulan ya. Yap. Baru bisa syahadatin 3-4 orang. Waduh. Ya gimana ya? Mungkin karena memang ada sisi manusianya. Aku merasa, wah, kan membawa orang kepada Islam itu ibaratkan mendapatkan hadiah itu seperti satu onta merah. Betul. Iya kan? Nah, aku ngerasa, wah onta merah aku udah banyak nih. Oh iya. Iya, aku udah aman nih gitu. Dari situ ya. Iya, tapi ketika aku dinasihatin Coach Steven, dia nggak marah. Dia sama sekali nggak marah. Tapi di situ aku merasa aku terancam. Betul. Ini jangan-jangan semua unta merah yang udah aku ikat satu-satu buat surga aku nanti malah lepas satu-satu. Akhirnya aku merubah prinsip aku. Jadi ketika lagi diskusi dengan calon mualaf, aku kurangin tekanan-tekanan yang aku berikan. Misalnya kan, oh Islam paling benar ini begini. Ayo buktikan sama saya. Sampai segitunya kan. Ya, tapi sekarang masih tetap aku kepada siapapun itu. Ini wallahi aku bukan karena jumawa. Iya. Tapi insya Allah aku yakin siapapun yang bisa membuktikan kepada aku di Al-Quran ini ada letak kesalahan, saya bersedia murtad dan ikut agamanya. Tapi buktikan dengan bukti konkret. Nah, ngomongin tentang Al-Quran nih Koni, menarik nih Koni. Tadi memang kita lihat dengar penjelasan dari Kak Wendy itu dalam banget. Asli buat saya itu dalam banget itu. Alhamdulillah. Coach Steven itu memang ya tadi saya bilang ya makomnya udah beda kan dengan kita. Iya. Nah, berbeda dengan Al-Quran ya. Karena Wakaf TV juga ini kan fokusnya juga kan pendistribusian Al-Quran Wakaf ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa kok Wendy bisa tadi keluar statement seperti itu tuh? Coba siapa yang berani menunjukkan bahwa Al-Quran ini salah, ngomong ke saya gitu. Kenapa kok? Kok bisa sampai yakin begitu kok? 7 tahun saya berkutat tentang Al-Quran dan hadis ketika masih kafir. 7 tahun? 5 tahun untuk menemukan bahwa poligami ini salah. 5 tahun. Itu untuk membuktikan itu aja? Membuktikan itu aja. Dan saya membuka Al-Quran. Ini sekali lagi, izin ya aku tak jelaskan di sini. Gak apa-apa. Maksud aku kata mungkin yang orang dengar, itu bukan berarti benar-benar saya udah hafal seluruh isinya gitu. Enggak. Maksud aku tuh aku udah membuka dari 0 sampai selesai Al-Quran itu. Nah, hafal nggak? Belum tentu gitu. Masih banyak yang aku lupa. Penafsirannya, penerjemahannya mungkin saya masih belepotan. Contoh deh yang unta merah, kalimatnya kan nggak seperti itu. Ini kalimat saya aja, bagaimana cara saya membawa Al-Quran kepada calon mualaf. Nanti untuk belajarnya juga bukan dengan saya gitu. Belajarnya ada ustadz-ustadznya. Di Jabodetabek ini, MCI Jabodetabek ini ada satu namanya Babe Fadlan. Itu Al-Quran berjalannya kami. Ini apa? Nama yang diberikan sama Coach Steven. Ini Al-Quran berjalan nih men.
Lu kalau ada masalah di hidup lu ataupun masalah moral center, tanyanya sama ini, Bang Fadlan. Ini pesan dari beliau. Nah itu, makanya kalau ya kadang-kadang ditantang lah sama orang yang aku sesalkan itu sendiri sama orang muslim kita sendiri gitu. Maksud aku, ini kita mau dakwah atau hebat-hebatan ilmu sih gitu. Aku nggak ada ilmu, aku kosong gitu aja sih. Tapi insya Allah lah tetap muslim, intinya gitu. Iya, karena kan gini kok. Kalau melihat sedikit apa sih namanya beberapa info ya dari beberapa media sosial itu kan, nah saya coba pengen konfirmasi nih, konfirmasi ke Wendy, mempelajari Al-Quran 7 tahun, Ya. gitu kan? Apa itu cuma untuk membuktikan bahwa ada satu syariat Islam yang salah atau ada banyak yang pengen Ko Wendy buktikan pada saat itu? Ini sekali lagi saya tidak mewakili siapapun ya. Betul. Di semua omongan saya jika muncul di sosial media, aku tidak mewakili suku apapun, tidak mewakili siapapun. Ini murni diri saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Betul. Dari dulu itu aku sangat yakin agama Islam ini agama ciptaan. Dulunya saya bilang itu ciptaannya Muhammad, ciptaannya Rasulullah lah. Ini ciptaannya Rasulullah. Ini khayalannya Rasulullah. Gitu. Imajinasi lah ya katakan. Iya, waktu itu saya berpikir seperti itu. Ya, alhamdulillah. Allah masih kasih kesempatan. Jadi, prinsip orang Chinese, orang suku Tionghoa, lu nggak boleh fitnah orang kalau kita tidak tahu kebenarannya. Prinsip tuh ya. Prinsip, ini yang diajarkan keluarga saya loh ya. Tabayun dulu ya. Ya, minimal kita harus tahu nih kebenarannya. Minimal nggak perlu tabayun deh. Kita dapat bukti dari tempat lain. Nah, begitu juga yang saya lakukan waktu itu kenakalan saya pribadi. Ya, aku berniat untuk menjatuhkan Islam waktu itu gitu. Alhamdulillah, Allah izinkan aku untuk melakukan itu. Jadi saya buka Al-Quran, saya buka hadis, sampai ada ustadznya yang bantu saya menafsirkan setiap kalimat hadis dan Al-Quran. Itu namanya Mas Hendro. Ya bukan ustadz lah, tapi ustadz itu kan guru ya. Nah dia guru saya waktu itu. Tujuan dia biar saya masuk Islam. Tujuan saya bagaimana cara membina Islam gitu. Dan dia nggak tahu. Jadi saya selalu bertanya kepada beliau dan beliau selalu menjawab sesuai dengan isi Al-Quran. Jadi ya, gimana ya? Untuk pembuktian bahwa orang Islam itu arogan itu dari situ aja udah. Lah kalau arogan ngapain sih harus aku jelasin ke orang kafir kan gitu. Alhamdulillah setiap pertanyaan saya dijawab. Nah, saya membuka Al-Quran, mencari kesalahan. Logis nggak sih 1400 tahun yang lalu, yang kita tahu sama tahu nggak ada teknologi. Rasulullah SAW berani menyebutkan tentang air laut. Ya logika saya pikir waktu itu Rasulullah itu hanya manusia biasa. Ya memang manusia biasa ya, cuma dia memiliki kelebihan untuk mendapatkan wahyu. Nah, dia ini hanya manusia gitu. Ini dia dalam mindset aku dia yang menciptakan agama ini. Seharusnya agamanya ini salah dan dia berani ngomong laut gitu. Buat aku nggak masuk akal. Dan di situ belum ada pengetahuan tentang itu. Aku carilah buktinya. Dari sekian banyak tentang laut, pokoknya tentang air dan tentang dunia ini, di Al-Quran itu sebelum ada teknologi udah terjawab. Jadi buat aku tuh gimana ya? Kayak ilfil sendiri tahu nggak sih di tahun ke-5 ke-6 itu? Ini nggak ketemu nih gitu loh. Ini udah dua kali nih selesaiin Al-Qur'annya gitu. Baca tuh. Baca satu-satu. Jadi dibaca, cari kesalahannya. Karena kan waktu itu kata ustadznya aku, si Mas Hendro ini, Al-Qur'an ini menceritakan sesuai sejarah kapan turunnya wahyu ini, tergantung kondisi, Ben. Nah, jadi aku harus cari tentang laut ini ya dari seluruh Al-Quran. Jadi nggak bisa berpatokan pada satu ayat doang gitu loh. Jadi harus semuanya tentang laut aku kumpulin satu-satu, catat di whiteboard.
surah sekian tentang laut, surah sekian tentang laut, surah sekian tentang poligami gitu. Emang kalau boleh tahu kok motivasinya apa waktu itu sih sampai pengen kayak begitu gitu? Mungkin menurut saya pribadi Ya. ya yang lain mau merasa monggo, mau menolak monggo gitu. Menurut saya pribadi, orang Tionghoa itu cuma boleh masuk 4 agama. Terserah deh, itu nggak ada masalah. Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha. Oh, Islam Ya. enggak? Nah itu, di pikiran saya Islam itu jelek gitu. Gitu ya. Ya, waktu itu ya ketemu orang Islam aja bertamu ke rumah nih mau minjem duit nih. Oh, Gitu loh. negatif. Iya. Padahal dia nawarin makanan yang dia masak dari rumah. Jangan-jangan diracun nih. Oh ya Allah. Jangan-jangan udah 2 hari nih. Gitu loh, pemikiran aku dulu tuh seperti itu. Aku nggak ada teman muslim dulu. Jadi aku sangat menjaga jarak dengan muslim. Aku akan berteman dengan dia kalau aku bisa memanfaatkan dia. Itu aku yang dulu. Oh iya iya. Jadi teman muslim itu boleh dibilang cuma 1 atau 2. Dan itu aku manfaatin dia ya. Mohon maaf nih kalau mendengar video ini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Aku menganggap mereka semua saudara gitu. Jadi ketika aku udah masuk Islam, ternyata karena di Indonesia itu adalah negara muslim terbesar, bukan muslim, negara dengan agama penduduk agama muslim terbesar, sama aja sih kayak di Amerika. Emang yang melakukan penembakan di jalanan, pemerkosaan, bullying segala macam, emang agama apa sih? Iya. Kalau di sana muslim juga berarti benar. Ya, kita harus ngitung rasio dong. Iya, betul. Ya, tindak kejahatan. Tindak kejahatan itu di negara ini agama apa sih? Kalau semua agama Islam, aku berani yakinkan agama Islam ini radikal kan gitu. Tapi kan yang ini contoh deh, aku umroh waktu itu. Diumrohin sama Coach Steven. Di Madinah itu aku ditarik sama 3 orang. Sama anak-anak 2, sama 1 laki-laki dewasa. Diajak makan. Oke. Kalau mereka radikal, Iya. aku ini siapa sih? Kalau bisa jangan lewat sini, aku lagi makan gitu loh. Tapi aku ditarik saking ingin membuat amalnya mereka gitu. Nah, maksud aku sebaik ini loh orang muslim gitu. Yang kalian lihat itu anggaplah oknum. Iya. Islam tidak bisa dinilai dari orang muslimnya, Iya, tapi nilailah dari Al-Qur'an dan hadisnya gitu. Ini banyak kesalahan yang terjadi yang menjadi pertanyaan orang yang mau menuju mualaf. Nah, gini kok. Apa namanya rencana Ko Wendy nih setelah menjadi saudara semuslim kita ya. Nah, rencana kedepannya nih untuk kontribusi terhadap dakwah Islam tuh mau seperti apa nih? Karena memang udah terlanjur nyemplung di Mualaf Center. Ini aku tidak terlalu peduli sih dengan bendera apapun itu selama saya bisa berdakwah Dimanapun ya. dimanapun itu. Saya lebih aware bagaimana caranya bisa berdakwah amal yang jariah. Dan di Mualaf Center ini, semua yang dikerjakan itu adalah amal jariah. Contoh, mensyahadatkan orang, mengajari orang bagaimana caranya wudhu yang simpel-simpel aja. Ruku yang benar itu, ya meskipun aku belum benar-benar amat, tapi aku bisa ngasih tahu loh. Ini beda ya, ketika orang pertama kali sholat, ketika ruku itu momen paling spesial. Aku ngerasain sendiri soalnya. Itu semua urat dan saraf itu ketarik. Oh, Ya, bagi orang yang pertama kali sholat, betul. ya setelah sekian tahun, 20 tahun atau 30 tahun, bahkan 40 tahun, ketika dia ruku itu saat paling spesial. Itu ngerasain sendi-sendi kita itu bergerak, itu enak banget. Nah, makanya aku suka ngajarin ruku, ngajarin wudhu. Itu buat aku, ya mungkin buat orang muslim itu hal sepele, wudhu ya gitu. Tapi cara dengan yang aku tahu, wudhu yang benar kayak gimana sih gitu. Aku ngajarin itu. Simple kan? Simple. Tapi kebayang nggak sih? Kita anggap sholat wajib aja deh. Ketika dia wudhu itu kita yang ngajarin. Setiap kali dia berwudu, amal itu masuk ke rekening kita di akhirat gitu. Betul.
Ini orang wudhu yang ngajarin siapa gitu. Nah itu sih sebenarnya yang jadi poin gitu. Masya Allah. Nah kalau untuk ini nih kau nih, terkait dengan kita kan lagi di sebuah kafe nih, gitu. Iya. Nah ini nih yang mana tadi kita ngobrol ya sebelum kita tag di sini kan, bahwa ini adalah tanggung jawabnya, salah satu tanggung jawabnya dari ini apa bukan? Gini, Gimana? aku tidak berani mengatakan ini tanggung jawab saya. Tapi beliau pernah ngomong ke saya, "Wen, aku butuh kamu di sini dan di Jakarta." Jadi di Jakarta akan opening sebentar lagi itu di Bendi Raya. Nah, dan di sini dia minta aku ada di sini. Ya, karena saya tidak perlu nyebut secara komplit lah apa kalimatnya. Sebelum beliau meninggal itu menitipkan ini ke saya gitu. Secara tidak langsung menitipkan ini ke saya dan saya pun meminta izin kepada owner tempat ini, keluarga besar Al-Jaidi. Bagaimana kita harus akad ulang nih gitulah. Antara Coger dan pemilik franchise. Alhamdulillah keluarga besar Al-Jaidi masih mau mempercayakan kepada manajemen Coger. Di bawah manajemen pusat di Bandung ya. Saya mengelola tempat ini bagaimana caranya untuk profitnya harus tetap terjaga secara murni 100% untuk pembangunan Islamic Center di Bogor sini. Di tepatnya di mana tuh, Bang? Di Ciapus. Oh, berarti kalau Islamic Center berarti luas dong. 2,7 hektar. Masya. Kenapa alasannya disuruh kok? Kenapa nggak di tempat lain? Gini, kalau kita searching, dia ini se-Asia Tenggara. Searching aja rumah ibadah mana sih yang se-Asia Tenggara terletak di Ciapus. Oh, Ciapus ya? Oke, nanti Ya, di Bogor. Iya. searching aja ya. Nah, aku tidak masalah dengan agama lain. Oke. Yang aku titik beratkan, apakah tempat muslim yang bernuansa muslim itu tidak ada tempat yang menarik gitu. Oke. Nah, memang ini dari almarhum Al-Jaidi sudah lama memplanningkan untuk hal ini. Dan tujuan dia satu, bukan untuk keluarganya. Bahkan dia berwasiat ke keluarganya, tanah 2,7 hektar ini bukan buat kalian. Tapi untuk umat di Bogor. Dengan sesuai visi dan misinya dia. Membangun perkebunan, pertanian, ada masjid tentunya di sana, ada sekolah di sana. Semuanya yang bernuansa Islami. Seperti itu. Nah, dan dia itu punya sebuah visi ya untuk masa depan agar warga Bogor ini minimal lah bisa mendapatkan experience Islamik yang secara gratis. Jadi insya Allah nanti yayasan di Islamic Center di Ciapus itu akan menaungi semua umat Bogor, bukan orang lain gitu loh. Masih sekitar warga Bogor gitu. Berarti itu di Kabupaten Bogor ya? Masih Bogor. Masya Allah. Dan dia nggak pernah ngomong loh. Dari Coach Steven ya, aku dengarnya dari Coach Steven, almarhum ini tidak sedikit pun nyebut keuntungannya di sini buat dia. Jadi 100% profit setelah gaji anak-anak tentunya itu akan digunakan untuk pembangunan Islamic Center. Berarti siapapun yang datang ke sini dia bisa ngopi, bisa makan sambil beramal. Ya karena kan sekarang gini deh, daripada kalian beli di kopi tempat lain, mending di sini. Aku nggak ini ya, nggak mengharuskan. Tapi ini ladang amal buat kalian loh. Minimal kalian ngopi itu udah beramal, karena tahu dong tujuan duit ini kemana. Karena memang harus, kalau menurut saya harus banyak yang arahnya ke situ loh. Ya. Unit-unit bisnis Muslim tentunya kan. Ya. Yang memang arahnya ke situ. Karena kalau saya pribadi memang, ya bukan saya pribadi, memang sepakat ya kita bahwa dakwah itu kan harus bareng-bareng. Iya, nggak bisa sendiri-sendiri. Harus muamalah bareng. Kita harus rame-rame lah. Kalau sendiri-sendiri tumbang. Capek. Udah banyak lah yang tumbang lah ya. Iya, maksud aku nggak perlu one man show lah. Betul. Kita kerja sama tim. Buat apa sih kita muncul di publik?
Jika tidak untuk tujuan dakwah, lebih baik jangan. Ini pesan Stephen ke saya. Masya Allah. Ketika aku dihubungi sama salah satu stasiun TV, ini dari beliau padahal. Coach Stephen itu ngomong ke saya, Wen, inget ya, aku udah tahu kamu udah mengiyakan. Dan ini karena saya, katanya, kamu mengiyakan itu. Dia sangat tahu saya nggak mau muncul di TV. Jika kamu muncul di kamera itu, tujuannya ada di luar dakwah, lebih baik jangan. Betul. Setuju saya. Makanya ini mohon maaf sekali banyak mungkin channel lain yang udah kita rekaman capek-capek seharian atau 2 hari, aku minta nggak boleh ditayang gitu. Ya mohon maaf karena di situ mungkin ada niat saya. Saya nggak ngomong niat orang lain, niat saya di situ nggak bagus. Jadi ya lebih alangkah baiknya udahlah kita stop aja. Jadi memang untuk menjaga kelurusan niat itu. Iya, kalau tujuannya nyari uang, ya saya nggak ini ya. Nah, kalau memang tujuannya bukan karena dakwah, jangan hubungin saya deh. Iya. Saya nggak bakal mau, itu aja. Ini luar biasa ini. Iya, karena salah satu humasnya, bukan salah satu, humas MC itu cuma satu. Seharusnya orang yang mengenal Mualaf Center pasti tahu humasnya itu apa yang saya sebut. Di situ orang yang megang saya kenal, CEO-nya lah, foundernya itu saya kenal channel ini, dan memang di situ menghasilkan, sangat menghasilkan. Bukan dengan saya aja, dengan semua program yang di-upload sama dia itu pasti menghasilkan, tapi bukan untuk pribadinya dia. Bahkan ownernya ini, owner channel ini sampai jadi ini driver ojol. Saya bilang, lu ngapain lagi video call berdua nih? Dia lagi bawa ini mobilnya. Bro lagi ngapain? Ini lagi nyari orderan. Hah, orderan apaan? Aku kan driver ojol kan. Padahal punya channel sebesar itu. Yang kita tahu udah menghasilkan lah minimal sebulan itu lu aman, lebih dari cukup. Tapi dia malah buat umat gitu loh. Nah itulah maksud aku, BWA ini salah satu yang selalu Coach Stephen ceritakan gitu. Sempat aku berselisih paham dengan beliau. Ini aku bukanya di sini ya. Loh kok gini sih kok? Enggak kok, aman itu kan. Dia jelasin apapun kekeliruan saya di situ. BWA ini untuk menghapus buta Al-Qur'annya. Betul. Nah itu. Betul. Berarti saya nggak ngada-ngada ya gitu. Nah beliau mengatakan ini sejalan kok dengan Mualaf Center. Mualaf Center kan salah satu keinginannya Coach Stephen. Karena di Mualaf Center ini sistem keamirannya. Nah jadi kemauan Coach Stephen itu adalah kemauan untuk Mualaf Center. Tentunya yang untuk dakwah ya. Kalau untuk kepentingan pribadinya ya urusan dia gitu. Nah ketika dia mengatakan ingin menghapus buta aksara Al-Quran, beliau itu sampai mencoba mengajak teman-teman yang lain gitu. Nah ini BWA salah satunya yang bisa bergerak sendiri, tidak perlu dibiayain oleh itulah gitu. Bisa bergerak sendiri ya harus kita dukung. Nah di situ aku mulai jujur sangat respect dengan BWA. Berarti gini kok, kita kan ada banyak distribusi Quran. Program-program BWA banyak nih kok. Ada wakaf sarana air bersih. Iya. Terus kemudian wakaf listrik atau penerangan. Iya, aku tahu. Wakaf khusus dakwah gitu kan dan sebagainya. Nah mungkin nanti untuk melanjutkan barang-barangnya kita nih bersama Mualaf Center Indonesia, mungkin kita akan terus bareng-bareng nih kok. Yang mungkin boleh. Ko Wendy akan kita ajak ke beberapa lokasi yang memang bisa kita jadikan pendorong motivasi bagi saudara-saudara kita. Siap. Kalau saya bisa bantu, insya Allah saya akan bantu. Insya Allah ya, siap ya. Demi dakwah nih kok. Iya, bismillah demi dakwah. Karena gini kok, di pelosok Sintang itu yang tadi saya bilang itu kan. Iya. Itu hanya karena mie instan saja, mereka bisa balik lagi kok. Jangan, ini ngomong balik ya. Ada di salah satu kota di dekat sini, saya pernah memblow up itu. Astagfirullahaladzim, innalillahi.
Memang waktu itu zaman COVID di tahun 2019, saya dapat kabar dalam satu kakak 6 kepala di situ itu murtad cuma gara-gara satu kardus Indomie. Dari kakek, ayah, ibu, anak 6 orang. Karena apa? Ya karena tidak bersatu itu tadi. Ayolah, berdakwah itu tidak harus pakai mulut. Pakai uang juga bisa kok. Aku nggak minta kalian untuk salurkan ke BWA ataupun MCI, nggak harus. Liatin warga sekitarnya kamu gitu. Ayolah, kita jangan sampai kita hidup enak, tapi tetangga kita kesusahan. Jangan sampai. Saya juga hidup nggak enak-enak amat, susah ya juga saya tahu sendiri gitu. Tapi saya masih bisa loh nyisiin uang buat orang yang membutuhkan. Kenapa kalian enggak sih gitu? Aku menjadi pertanyaan aku buat orang yang rezekinya berlimpah. Tapi alhamdulillah orang-orang yang aku kenal tidak seperti itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Kok satu lagi nih kok. Saya mau coba sampaikan ke Wendy closing statement nih kok. Oke. Ya motivasi saya terus penonton Wakaf TV nih kok semuanya. Saya tidak jago dalam memotivasi orang ya. Gimana ya? Ya, setidaknya ada kata-kata mutiara atau apa yang memang itu jadi semangat, menjadikan semangat Ko Wendy itu dalam berdakwah. Oke. Ini ada satu pepatah Cina ya, tapi saya Indonesiakan saja. Jika kamu merasa surga itu indah, kenapa kamu tidak mencari? Masya Allah. Luar biasa ini. Ya karena kalimat motivasi ini saya mendapatkan Islam. Meskipun tujuannya beda. Ya nggak apa-apa, yang penting kan sekarang kita udah jadi saudara semuslim, ya kan? Ya mudah-mudahan kita berdoa agar orang-orang yang kenal dengan kita, yang belum bisa merasakan manisnya Islam, kita selalu berdoa sama Allah untuk bisa gabung sama kita. Ya. Wendy, terima kasih. Ya, saya yang terima kasih. Boleh belum nggak, Pak? Boleh banget. Doain saya, Pak. Saya yang minta doanya. Kebalik ini. Semoga saya istiqomah di Islam. Amin. Kita bareng-bareng terus ya, Kok ya. Amin. Saling menguatkan, saling bergandengan tangan untuk membantu Indonesia bebas dari Amin ya Rabbal alamin. utang. Amin ya Rabbal alamin. Ada risetnya 70 apa 75 sih? 60. 60 sekarang. Alhamdulillah berarti berturun ya. Karena terakhir itu 75 apa 70 Betul, aku lupa. betul. Sekarang udah 60 ya alhamdulillah. Alhamdulillah kok. Ini berkat semua jamaah. Alhamdulillah. Yang- Kalau yang mau mensupport Al-Quran, BWA aja. Alhamdulillah. Makasih. Baik sahabat dan pemirsa Wakaf TV di mana berada. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu ya dari perbincangan kita bersama Ko Wendy ini, dan mudah-mudahan Anda semua bisa langsung tergerak hatinya. Yang tadinya males gitu kan, males untuk belajar Islam, malas untuk berdakwah. Nah, mudah-mudahan setelah mendengar obrolan kita tadi, jadi banyak insight atau ilmu atau motivasi atau inspirasi yang masuk ya, sehingga kita bisa semangat lagi dalam beribadah sampai berdakwah. Baik sahabat pemirsa semuanya, terima kasih jazakumullah khair kasiran pada semua yang sudah menyaksikan ya, terus dukung kami dalam dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam berislam dan berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semontai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam, dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.